Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita beres pada minggu yang telah lalu membahas tentang surah Al-Insyiqaq, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian surah Al-Mutaffifin, di mana surah Al-Mutaffifin ini merupakan surah Makkiyah, alias surah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah. Dan jumlah ayatnya tiada lain adalah 36 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifina. Kecelakaan disediakan untuk pencurang-pencurang. Siapakah al-mutaffifin itu? Tiada lain Allah terangkan, alladzina idza talu alan nasi yastawfun, yang apabila menerima sukatan dari orang lain mereka meminta cukup. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun, tetapi apabila menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi. Nah, maka kita tahu di dalam penjelasan Quran surah Al-Quraisy, di sana diisyaratkan bahwasanya yang menjadi mata pencaharian utama orang Mekah tiada lain adalah perdagangan. Maka orang-orang pada masa itu ketika berdagang ada satu prinsip, kalau tidak curang maka tidak akan untung. Nah, maka orang-orang yang curang terhadap timbangannya itu disebutlah al-mutaffifin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat itu dengan ungkapan wailun lil mutaffifina, kecelakaan disediakan untuk pencurang-pencurang. Kenapa diawali dengan wailun? Sebab yang mereka lakukan itu adalah wujud kedoliman. Karena memang kata Nabi SAW, fattaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah. Hendaklah kalian itu takut terhadap kedoliman, sebab dolim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, al-mutaffifin ini tadi diterangkan, mereka itu orang yang apabila membeli barang dari orang lain minta pul tidak dikurangi. Tapi kalau mereka menjual barang pada orang lain maka mereka kurangi. Itulah al-mutaffifin, dan ini sudah mendarah daging dahulu di antara orang-orang Arab. Nah,
Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna liyaumin azimin. Maka tidaklah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan untuk hari yang besar. Yang dimaksud, mereka melakukan kecurangan, mengurangi timbangan. Mereka beranggapan itu semua tidak akan ada perhitungannya. Padahal apa yang mereka lakukan semuanya itu akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azimin. Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan untuk hari yang besar? Hari yang besar ini yang bagaimana? Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari yang manusia berdiri untuk keputusan dari Tuhan yang mempunyai sekalian alam. Mereka berlaku demikian, mereka berlaku curang, mereka itu lupa bahwasanya mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ada ungkapan 99 pintu rizki itu ada di pasar. Berarti kalau 99 pintu rizki ada di pasar, maka godaannya pun akan semakin besar. Makanya di dalam mencari rezeki yang dijadikan fokus bukanlah banyak dan sedikitnya, tetapi yang harus dikejar itu adalah kebarokahan. Makanya Allah ingatkan di sini kepada kita selaku umat Islam, kalaulah kita ini suka merubah timbangan, mengotak-atik timbangan yang akhirnya akan merugikan, maka yang perlu dicatat, wailun, kecelakaanlah bagi kita semua. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 5 ini, maka kita akan dapat ambil kesimpulan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 1 sampai 5. Yang pertama, kata Hasan, hendaklah manusia itu berlaku jujur. Dimana kita tahu kan yang namanya jujur itu yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Berlaku jujurlah kamu, yang namanya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Maka ayat ini memerintahkan pada kita untuk berkata berlaku jujur. Makanya ada ungkapan berkata jujurlah maka Allah akan membereskan keadaanmu. Cuman anehnya sekarang itu cenah lamun dagang jujur-jujur teuing mah iraha untungna. Tah lamun meser beas teh lamun beas anjur nupul mah mahal, mending dioplos we ku beas Bandung, tapi hargana harga beas Cianjur. Maka ini tidak boleh. Kalau mau ini 100% beras Cianjur, ini campuran beras Cianjur dan Bandung, ini beras Bandung. Kenapa? Sebab dari kejujuran ini mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus berlaku jujur, lalu ikhlas dan adil terhadap orang lain di dalam timbang menimbang. Nah, sukat menyukat
ukur mengukur, jual beli atau sebagainya. Intinya adalah kita diperintahkan untuk jujur, ikhlas, adil di berbagai macam kesempatan. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk hal itu? Sebab kita pun ingin, ketika kita ingin diperlakukan adil oleh orang lain, kita pun ingin diperlakukan jujur oleh orang lain, maka tentunya berawal dari sikap kita terlebih dahulu. Nah, yang kedua, tiada lain adalah fawaid yang dapat kita ambil dari ayat itu. Hasan berkata, hendaklah manusia ingat bahwa ia akan menghadap Tuhannya yang mengetahui sekalian perbuatannya, kecil, besar, dohir, dan batin. Semua yang dilakukan manusia akan ada balasannya, termasuk ketika manusia itu suka merubah timbangan, merubah sukatan, merubah ukuran, dan yang lain-lain berupa perkara yang merugikan orang lain. Makanya tadi kata Allah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari yang manusia berdiri untuk keputusan dari Tuhan yang mempunyai sekalian alam. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kecelakaanlah bagi al-mutaffifin, yaitu orang yang kalau dia menimbang, membeli barang dari orang lain, ingin timbangannya itu pas, tapi kalau dia menjual barang pada orang lain, timbangannya itu dikurangi, maka kelakuan seperti ini adalah kelakuan pujur. Nah, oleh karena itulah kata Allah, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin, janganlah begitu, karena sesungguhnya tulisan amal orang yang durhaka itu ada di sijin. Badai ngawas, badai ribut, calik bager, sok bager calik, soleh calik. Nah, maka Allah ingatkan perbuatan seperti itu perbuatan buruk. Orang yang melakukan perbuatan buruk itu disebutnya fajir, dan jamaknya itu adalah pujar. Kalla inna kitabal pujari lafi sijjin, janganlah begitu, karena sesungguhnya tulisan amal orang yang durhaka itu ada di sijin. Semua kedurhakaan manusia itu ada di sijin. Lalu Allah menanyakan, wama adraka ma sijin, dan sudahkah engkau tahu apa yang dikatakan sijin itu? Lalu Allah tegaskan, kitabum markum, yaitu kitab yang ditulis. Nah, lalu kata Allah ditegaskan juga, wailu yauma idzin lil mukadzibina, kecelakaan di hari itu adalah bagi orang-orang yang mendustakan. Dia berani curang pada orang lain, padahal kedurhakaannya itu ada semuanya catatannya di sijin, yaitu buku yang tertulis. Mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak percaya akan
adanya hari kebangkitan. Makanya wailu yauma idzin lil mukadzibin, kecelakaan di hari itu adalah bagi orang-orang yang mendustakan. Dia bertindak dolim, dia bertindak semaunya di dunia, maka sampai di akhirat ternyata bagaimana? Ternyata kecelakaanlah yang Allah berikan kepada mereka sebab mereka mendustakan datangnya hari kiamat. Lalu selanjutnya, alladzina yukadzibu nabi yaumiddin. Siapa al-mukadzibin itu? Alladzina yukadzibu nabi yaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Bahkan kan di awal-awal Al-Fatihah Allah tegaskan maliki yaumiddin. Tidak ada amalan melainkan semuanya akan dibalas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makanya kebaikan akan berhadiahkan pahala dan kedurhakaan akan membawa kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Allah tegaskan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak mendustakan hari itu melainkan tiap orang-orang yang melampaui batas lagi durhaka. Mereka melampaui batas, mereka durhaka, mereka dolim, mereka kufur, sebab mereka tidak percaya akan dibangkitkannya hari kiamat. Makanya kan ketika dalam Quran surah Al-Zalzalah, ketika idza zulzilatil ardu zalaha wa ahrajatil ardu asqalaha. Bagaimana ungkapan manusia? Wa qalal insanu malaha. Maka ketika itu manusia berkata, ada apa bumi ini gonjang-ganjing seperti ini? Nah, oleh karena itu makanya wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak mendustakan hari itu melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas lagi durhaka. Nah, karena mereka durhaka kepada Allah, ketika dinasehati itu nasihatnya mental di telinga itu. Makanya kata Allah, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini semua dongeng-dongeng orang terdahulu. Dalam artian diterangkan hal itu haram, kata Quran, tidak boleh, sebab nanti akan Allah berikan balasan pada hari kiamat. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ketika diberitahu pada mereka itu, ternyata mereka responnya berkata asatirul awwalina, ini semua dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Quran mah cuman dogma-dogma saja. Muhammad adalah peramal masa depan. Ini adalah satu penghinaan kepada Nabi SAW. Padahal Quran dan hadis dua-duanya wahyu dari Allah yang sudah pasti benarnya. Nah, lalu dinasehati mental, nasihat itu malah berkata asatirul awwalin. Apa sebenarnya yang menyebabkan susahnya kebaikan ini masuk ke dalam hati orang itu? Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali bahkan apa yang mereka telah usahakan itu telah menutup hati mereka.
jadi kedoliman, terus kecurangan, lalu dia itu merugikan orang lain, ketika dinasehati malah membantah, hal itu terjadi sebab Allah mengunci hati mereka. Makanya di awal-awal Al-Baqarah nanti ada ungkapan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihin. Kenapa? Watun, sebab ada penghalang sekat. Nah, oleh karena itulah maka di sini wajar kalau Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat yang lain, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh telah kami jadikan kebanyakan penghuni neraka itu dari golongan jin dan manusia. Yang bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati, punya pikiran tapi tidak bisa memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Kenapa itu semua terjadi? Sebab Allah kunci mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita jangan kaget ketika kita menerangkan kedoliman itu begini-begini, kecurangan itu membawa pada kebinasaan, kita nasihati tapi orang itu malah melawan nasihat tadi dengan mengatakan asatirul awalin itu mah. Bahkan sekarang itu ketika diberitahu, ya sudahlah, amaluna amalukum amal kalian untuk kalian, amal kami untuk kami. Padahal notabene dia itu adalah seorang muslim. Ini yang dikhawatirkan, yaitu ketika hati dikunci oleh Allah, sehingga puncak azab yang Allah berikan tiada lain adalah ketika orang sudah merasa nikmat kalau maksiat. Kiranya kalau orang sudah merasa nikmat dalam maksiat, istighfar tidak? Tidak. Kenapa? Sebab dia itu terhanyut dalam buayan hawa nafsu. Nah, makanya lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum an rabbihim lamahjubun. Bahkan sesungguhnya mereka terdinding di antara rahmat Tuhan mereka. Allah itu rahmatnya mencakup segala sesuatu. Tapi kenapa ada orang yang terhalang dari rahmat Allah? Hal ini disebabkan hati mereka terkunci. Disebabkan apakah hati mereka terkunci? Tiada lain adalah disebabkan dosa, kedurhakaan, kefasikan dan pendustaan mereka tentang datangnya hari pembalasan. Summa innahum lasolul jahimah. Kemudian sesungguhnya mereka akan masuk neraka. Lalu summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu dikatakan pada orang itu, inilah tempat yang kamu dustakan. Ada orang berlaku dolim, berlaku lalim, dia itu dalam artian curang. Ketika diberitahu dia malah marah, ketika dinasehati malah terpental nasihat itu. Dia mendustakan datangnya hari pembalasan, dan Allah buktikan ketika datang hari pembalasan itu, hadalladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah yang tempat yang kamu dustakan, inilah tempat yang kamu bohongkan. Ternyata benar, yang namanya neraka itu ada, yang namanya kiamat itu benar ada. Sehingga ketika itu terjadi adalah ungkapan ya laitani kuntu turoba, andaikan saja saya ini menjadi
tanah. Kenapa? Sebab penyesalan ketika itu sudah tidak akan ada gunanya apa-apa lagi. Bahkan di orang-orang kafir ini kan berkata, lau akhortana ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Ya Allah, kalaulah Engkau memberi jatah waktu sebentar lagi saja, fa asaddaqu wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk kepada orang-orang yang soleh. Bagaimana itu semua? Sudah tidak ada gunanya apa-apa lagi, sebab tabir gaib sudah Allah buka. Sebab tabir gaib sudah diperlihatkan seluruhnya, maka yang ada hanyalah penyesalan. Bahkan kan waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya pada mereka, inkah kalian aku kembalikan lagi ke dunia? Maka jawab orang itu, bala, tentu saja, na'mal solihan, maka kami akan beramal soleh. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu bohong. Dulu saja aku berikan kewajiban yang enteng, kamu tidak melaksanakannya, yaitu berupa zakat itu. Aku kembalikan kamu ke dunia, tapi kamu harus membayar zakat, sedekah dengan emas sebesar bumi. Jawab orang kafir itu, bagaimana? Baik ya Allah. Ah, bohong. Dulu saja kamu diberikan yang lebih ringan, tapi justru kamu menolak. Makanya yang perlu diingat berarti al-yauma amalun wala jazaun. Hari ini waktunya beramal dan esok waktunya memanen. Jangan sampai waktunya memanen memikirkan untuk bercocok tanam. Sudah bukan masanya, sudah bukan waktunya. Oleh karena itu, mari kita semua perbaharui keimanan dan amal soleh yang kita lakukan. Nah, kata Hasan, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat itu, orang-orang yang melanggar perintah Allah itu dipandang sebagai orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Orang maksiat, orang durhaka, mereka dipandang sebagai orang yang bagaimana? Tidak percaya hari kiamat. Karena orang yang percaya pada hari pemeriksaan itu sepatutnya tidak akan melanggar perintah-perintah Allah. Nah, oleh karenanya kalau kita melihat keadaan sekarang, orang takutnya luar biasa terhadap virus corona, tapi terkadang kewaspadaan orang tersebut dari siksaan Allah begitu lemah. Nah, yang kedua kata Hasan, melanggar perintah-perintah Allah itu pekerjaan orang-orang kafir yang mendustakan hari pembalasan Allah. Ialah orang yang hatinya telah tertutup dengan maksiat, yang tidak akan mendapat rahmat dari Allah, bahkan dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi Allah itu akbaru, tapi akbarnya Allah kenapa tidak terasa oleh manusia itu? Sebab ada tabir kemaksiatan yang menutupi rahmat Allah ini sampai. Makanya makhluk yang jauh dari rahmat Allah disebutnya setan. Jadi syaitan itu bukan nama makhluk, tapi syaitan ini adalah sifat dari satu makhluk. Makanya ada syayatinal insi wal jinni, ada setan dari golongan jin dan ada setan dari golongan manusia. Dan syaitan ini berasal dari kata syatona yang artinya man ba'uda min rahmatillah.
orang yang jauh dari rahmat Allah. Kalau orang yang jauh dari rahmat Allah berarti tertutup rahmat Allah ini sampai kepada dia. Nah makanya bedanya kalau kita sebagai manusia masih diberikan yang namanya kesempatan selama arwah kita masih ada. Oleh karenanya ketika ada bisikan-bisikan yang luar biasa di dalam diri kita untuk bermaksiat, maka katakanlah kata Nabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebab dengan seperti itu nanti setan itu akan mengecil sampai sebesar lalat. Nah oleh karena itulah balasan bagi orang-orang yang dia itu lalim, dolim, suka menipu, suka merubah timbangan dan merugikan orang lain. Lalu bagaimana orang-orang yang dia itu adalah orang-orang yang beriman? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kebalikan dari pujar. Kalau tadi kan kalla inna kitabal pujari lapi sijin, lalu pada ayat ini kata Allah kalla inna kitabal abrori lapi iliyin. Nah, ingatlah sesungguhnya tulisan amal orang yang baik itu adalah di iliyin. Kalau amal buruk itu ada di sijin, kalau amal soleh itu catatannya ada di iliyin. Wama adroka ma iliyun, sudahkah engkau tahu apa yang dikatakan iliyun itu? Kitabum markum, yaitu kitab yang ditulis. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat al-muqarrabun. Lalu kata Allah, innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang baik-baik itu akan ada di dalam kenikmatan. Kalau tadi Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwasanya mereka itu akan masuk ke dalam api neraka. Summa innahum lasolul jahim. Orang pujar itu kalau abror, innal abroro lafi naim. Bagaimana wujud naimnya itu? Di antaranya adalah alal aroikiyan durun, di atas pelaminan-pelaminan mereka melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim, engkau akan melihat di muka mereka cahaya penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Oh berarti apa yang dijanjikan Allah itu benar adanya. Mereka yakin, mereka berhati-hati dalam beramal. Kenapa? Sebab semuanya akan ada catatannya, sehingga manusia sudah tidak akan mengelak lagi. Sehingga nanti dalam ayat surat yang lain dikatakan wa amman utiya kitabahu biyamini, ada orang yang akan diberikan catatan amalnya itu dengan tangan kanan oleh malaikat. Maka mereka inilah pertanda orang-orang yang berbahagia. Tapi nanti akan ada orang yang dia itu diberikan catatan amalnya itu dengan tangan kirinya. Bahkan dalam hadis itu dikatakan malaikat itu tidak sempat melihat wajahnya. Malaikat sambil berjalan dan dilemparkanlah buku catatan amalnya itu sambil dilemparkan dengan tangan kiri. Sa'ah amaluka yabna Adam, hei anak Adam, alangkah buruknya amalanmu. Makanya benar berarti apa yang katakan Umar, hasibu anfusakum qabla antuha sabu wazinu a'malakum qabla antuzan. Hisablah dirimu sebelum dirimu itu dihisab.
dan timbanglah amalanmu sebelum amalanmu itu ditimbang. Nah, oleh karenanya Allah bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Allah berikan pada manusia istighfar agar manusia senantiasa memohon ampun kepada Allah, yang akhirnya dengan istighfar, dengan tobat yang dilakukan, berbagai macam kedurhakaan, maksiat dan dosa akan terus berkurang karena tobat yang kita lakukan, yang mudah-mudahan akhirnya kita menjadi al-abrar, orang-orang yang baik. Nah, lalu pada ayat 24-nya, yusqauna mir rahiqim makhtum, mereka akan diberi minum dari minuman yang terpilih, yang termaterai, dalam artian minuman-minuman yang luar biasa. Khitamuhu misk, materainya itu dari kasturi. Wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun, maka karena surga itu penuh dengan kenikmatan, maka kata Allah, dan tentang itulah hendaknya berlomba-lomba oleh orang-orang yang berlomba-lomba, dalam artian pastabikul khairat, sebab nikmatnya surga begitu luar biasa. Wa mizazuhu min tasnim, yang campurannya adalah dari air yang terpilih. Dalam Ibnu Katsir, tasnim itu nama di antara mata air surga yang begitu bening, yang begitu wangi. Itu namanya tasnim. Wa mizazuhu min tasnim, campurannya itu dari mata air yang luar biasa terpilih. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang daripadanya diminum oleh orang-orang yang dihampiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini tiada lain adalah, kata Hasan, hendaklah manusia taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, supaya namanya tertulis di kitab yang mulia. Di mana? Yaitu Illiyun. Di Illiyun, yang balasannya tiada lain melainkan surga, yang nikmatnya tidak bisa disifatkan dengan lidah. Nikmatnya sepatutnya menjadi rebutan manusia yang berakal. Oleh karenanya, tapi terkadang manusia justru jauh lebih bersedih hati ketika dunia lepas di tangannya daripada akhirat lepas di tangannya. Makanya wajar kalau Abu Bakar kan sering berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia ini di tanganku dan akhirat tetap di hatiku. Maka orang-orang yang beriman, balasannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Marilah berlomba-lomba untuk menuliskan nama kita di mana? Yaitu di Kitabum Marqum yang ada di Illiyun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah kajian tafsir ringkas surah Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai ayat 28. Baik, silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ya. Ya. Di bejana-bejana, wa mizazuhu min tasnim, diberi minuman yang terpilih, yang termaterai. Ya, termaterai di sini itu jadi disegel kene, belum ada orang yang pernah mencicipi itu. Semuanya untuk siapa? Untuk penghuni surga. Bahkan mereka itu kan
diberi buah-buahan di surga itu. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini mah seperti yang dulu kami pernah diberi cenah di dunia. Bentuk boleh sama, tetapi rasa jauh berbeda. Seenak-enaknya buah di surga itu cuman nikmat 1% yang dibagi untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Kalau di surga 100%. Maka tentu kenikmatan yang luar biasa. Maka mantek dari ayat itu adalah apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita miliki harus bisa menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih penuh dengan kenikmatan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cek bahasa Sunda nama naon nu dipimilik ayeuna kudu diangsitkeun keur bekal engke jaga gitu. Mangga Edi. Nah atuh kalau tidak ada ya sudahlah Bu ya, kita cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.